Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sampai tahun 33 sesudah Masehi, manusia masih percaya kepada pernyataan ini. Manusia lahir dan ada untuk mati. Tetapi setelah pertengahan tahun 33 sesudah Masehi itu, apa yang diyakini dan dipegang oleh manusia berubah. Kenyataan di makam yang kosong, peristiwa kubur yang terbuka yang dilihat oleh perempuan-perempuan membuat perubahan itu terjadi. Berabad-abad, bertahun-tahun manusia yakin dan percaya kita lahir, kita ada untuk mati. Dan malam hari ini peristiwa itu kita kenangkan kembali. Bacaan Injil Lukas yang kita dengarkan mengubah bahwa ternyata kematian itu atau manusia itu tidak berakhir pada peristiwa kematian. Apa yang sudah baik yang kita perjuangkan selama hidup, kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita yang penuh dengan harapan, penuh dengan rahmat Tuhan, seperti kita dengar dalam bacaan pertama tadi, diciptakan baik adanya, itu kemudian mempunyai harapan, tidak hilang begitu saja. Karena keyakinan bahwa Yesus yang kita imani, Yesus yang kita ikuti, Yesus yang wafat pada Jumat Agung itu telah mengubah hidup kita, mempunyai arti dan makna. Tidak lagi berakhir di kematian. Yesus memberikan harapan bahwa manusia yang mati, manusia yang meninggal dalam persatuan dengan Kristus akan beroleh kebangkitan. Memang kita semua sama dengan rasul-rasul, hanya mendengar kesaksian bahwa Yesus bangkit. Tidak ada di antara kita ini yang hidup pertengahan tahun 33. Semua kita hanya mendengar kesaksian. Dan apa yang kita dengarkan itu seperti juga rasul-rasul, meskipun awalnya ragu-ragu, tetapi itulah proses belajar. Petrus sendiri pun dikatakan tadi, lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Ada pertanyaan, ada pertumbuhan, perkembangan dalam diri kita meyakini bahwa Yesus benar bangkit. Dan itulah yang kemudian membawa kita kepada harapan. Rasul Paulus dalam bacaan epistola tadi kepada umat di Roma, kalau urutannya menjadi bacaan keempat, memberikan keyakinan dan kepastian bahwa kita manusia yang memperoleh baptisan
telah mati dan dikuburkan bersama Yesus. Tetapi kita akan dibangkitkan bersama Dia. Itulah sebabnya saudara-saudari, malam Paskah akan menghantar kita kepada pembaptisan. Akan menghantar kita untuk menerima kembali, menegaskan kembali bahwa kita telah mati bersama Kristus. Dan karena itu kita mempunyai harapan yang sama akan bangkit bersama Kristus. Dan Kristus itulah yang menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Kristus yang bangkit itulah yang menghantar kita di dunia yang penuh kegelapan ini berjalan menuju kepada kebangkitan. Maka simbol lilin Paskah tadi menjadi sangat kelihatan. Di tengah gelapnya dunia kita, di tengah gelapnya dosa-dosa kita, Kristus yang bangkit memperlihatkan cahaya. Dialah yang menerangi perjalanan kita ketika kita dibaptis. Ibu bapak saudara-saudari sekalian yang terkasih, kabar gembira ini, sukacita ini tidak mungkin kita simpan sendiri. Seperti perempuan-perempuan dalam Injil tadi. Mungkin memang karena itulah perempuan memang tidak bisa menyimpan apa yang dia tahu. Minta maaf, Injil begitu menyebutnya. Meskipun kadang-kadang seperti juga rasul-rasul, itu omong kosong. Barangkali. Tetapi kabar sukacita mengenai Kristus yang bangkit, baiklah juga kita wartakan kepada semua orang. Baiklah kabar sukacita bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, diteruskan kepada semua orang. Sama seperti kita yang hanya mendengar kesaksian Kristus yang bangkit, kepada orang-orang yang kita beritakan kabar ini juga akan menjadi pendengar. Maka sukacita itu akan dibagi kepada mereka yang kehilangan pengharapan, kepada mereka yang patah hati, kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang menderita dan miskin, untuk mengalami bahwa Kristus membawa kabar sukacita. Dan teristimewa ibu bapak saudara-saudari, mari kita mohon semoga janji baptis yang menjadi tanda kita ingin meninggalkan kematian, yang menjadi tanda kita ingin bangkit dari kematian, sungguh hidup di dalam diri kita. Mudah-mudahan sebentar tidak ada yang ragu-ragu membaharui janji baptis. Keraguan-raguan itu menjadi tanda bahwa kita tidak percaya Kristus sungguh membebaskan kita. Mari kita mohon semoga peristiwa Paskah hari ini sungguh membawa sukacita dan kegembiraan, dan kita semua boleh mengalami sukacita dan kebangkitan Paskah Tuhan kita. Semoga demikian.